Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kali ini menceritakan kisah perjalanan Muhammad sang calon nabi menuju kenabian. Di saat masyarakat Mekah semakin jauh dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali mensucikan rumahnya dari kemusyrikan yang menyelimuti kota Mekah. Setelah gagalnya rencana pasukan Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Di tahun yang sama, lahir seorang bayi laki-laki yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali membawa rahmat di Mekah dan seluruh belahan dunia. Pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal tahun Gajah, sejarah mencatat tanggal kelahiran sang teladan umat. Dari keluarga yang amat terhormat, keluarga besar Bani Hashim, bayi tersebut diberi nama Muhammad. Nama Muhammad bukanlah nama pemberian manusia, tetapi nama yang disampaikan Allah kepada kakek dan ibunya, melalui isyarat mimpi. Muhammad! Sebuah nama yang bahkan sudah tercatat dalam kitab-kitab sebelumnya, sebagai nama dari Nabi yang terakhir. Muhammad kecil yang terlahir sebagai seorang yatim, mendapatkan perhatian yang begitu besar dari sang kakek, Abdul Muthalib. Sang kakek menginginkan pendidikan terbaik untuk cucunya. Sehingga sang kakek pun menitipkan cucunya, agar diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, salah seorang perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakar dari suku Hawazin. Suku ini dianggap profesional dalam mengasuh anak, sehingga Abdul Muthalib mempercayakan pengasuhan cucunya kepada suku ini. Dengan kondisi geografis yang berbukit dan berudara segar, Muhammad kecil tumbuh di lingkungan Bani Sa'ad. Kondisi inilah yang memang diinginkan sang kakek, agar memiliki dampak yang amat baik bagi perkembangan Muhammad kecil. Di perkampungan Bani Sa'ad juga, Muhammad sang calon nabi memperoleh kefasihan dan keindahan dalam berbahasa, sebab Bani Sa'ad memiliki tata bahasa Arab yang masih santun. Berbeda dengan bahasa di perkotaan yang sudah tercampur dengan bahasa lainnya. Setelah kurang lebih 4 tahun lamanya tinggal di perkampungan Bani Sa'ad, Muhammad sang calon nabi dipulangkan ke Mekah. Kepulangan Muhammad kecil ke Mekah terjadi setelah keluarga Halimah mengetahui peristiwa yang aneh, peristiwa yang kemudian dikenal sebagai pembelahan dada Muhammad, sang calon nabi. Inilah peristiwa yang telah direncanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiapkan nabinya di masa depan. Muhammad sang calon nabi, kini berada dalam asuhan sang ibunda, Aminah binti Wahab. Pada usianya yang ke-6 tahun, Muhammad kecil dibawa oleh sang ibu untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib di Madinah. Namun, pada saat dalam perjalanan kembali dari Madinah, kesedihan kembali melanda sang calon nabi akibat wafatnya sang ibunda, Aminah binti Wahab.
Di usianya yang ke-6 tahun, Muhammad kecil kemudian berada dalam asuhan sang kakek, yang merupakan pemimpin yang amat disegani oleh masyarakatnya. Abdul Muthalib merupakan orang kepercayaan masyarakat Mekah di dalam memegang otoritas Ka'bah. Pada saat itu, Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Ka'bah dan tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya, sekalipun anak-anaknya sendiri. Namun Muhammad kecil justru bermain-main dan duduk di atasnya. Melihat itu, paman-paman Nabi pun berusaha untuk mengambil dan menariknya. Namun ketika sang kakek melihat hal tersebut, beliau malah melarang mereka seraya berkata, "Jangan larang anakku, Muhammad bin Abdullah duduk di atas kursi ini. Demi Tuhan, kelak ia akan menjadi orang besar." 2 tahun hidup dalam kasih sayang dan didikan sang kakek, Muhammad kecil yang baru berusia 8 tahun, kembali harus merasakan kepedihan. Sang kakek yang merupakan seorang pemimpin besar masyarakat Mekah, meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Muhammad sang calon nabi, kini berpindah pengasuhan kepada salah seorang pamannya, yakni Abu Thalib. Abu Thalib, sang paman yang telah diberi amanah untuk mengasuh Muhammad kecil, dinilai terbaik dalam kepemimpinan di antara putra Abdul Muthalib yang lainnya. Asuhan Muhammad kecil sang calon nabi, terus berpindah ke tangan-tangan terbaik. Di usianya yang ke-12 tahun, Muhammad kecil sang calon nabi mulai belajar keterampilan hidup dari sang paman, Abu Thalib. Beliau mulai diperkenalkan dengan perdagangan serta ilmu bela diri. Pada usia yang ke-12 tahun ini juga, Muhammad sang calon nabi pertama kali ikut serta berdagang ke negeri Syam bersama sang paman dan kafilah dagang Quraisy lainnya. Ketika rombongan itu singgah di Basra, wilayah antara Syam dan Hijaz, mereka bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhaira. Pendeta Buhaira saat itu terheran-heran melihat sebuah kafilah dagang yang datang dari Mekah. Kafilah ini sudah seringkali melewati wilayahnya, tapi kali ini terlihat tidak seperti biasanya. Pendeta itu memandangi rombongan ini seakan mencari sesuatu dari mereka. Setibanya rombongan kafilah tersebut, pendeta Buhaira kemudian menjamu makan rombongan Abu Thalib. Dengan maksud untuk memperhatikan satu persatu orang yang manakah yang telah membawa tanda-tanda yang ia cari itu. Pendeta itu terus memperhatikan gerak-gerik dan sifat-sifat serta tanda-tanda yang dicarinya. Ternyata, pendeta Buhaira melihat tanda-tanda kerasulan yang ia cari ada pada diri Muhammad sang calon nabi. Kemudian pendeta Buhaira memberi nasihat kepada Abu Thalib, supaya Muhammad sang calon nabi ini dijaga dengan baik, karena anak inilah yang akan menjadi pemimpin umat di kemudian hari. Dalam berdagang, Muhammad sang calon nabi dikenal dengan setinggi-tingginya nilai amanah, nilai kejujuran dan sikap menjaga kehormatan diri. Inilah karakter beliau di segenap sisi kehidupannya, hingga beliau diberi gelar Al-Amin, orang yang paling jujur dan tidak pernah sekalipun berdusta. Di usia ini juga, Muhammad sang calon nabi ikut membantu pamannya menggembalakan kambing milik keluarga dan juga kambing milik beberapa penduduk Mekah.
Sebuah tugas yang mutlak dilakukan oleh seluruh nabi yang memiliki nilai pembelajaran di dalam kepemimpinan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing." Mereka para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Iya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa kirot dari penduduk Mekah." Hadis riwayat Bukhari, nomor 2262. Hingga di usia yang ke-15 tahun, untuk pertama kalinya Muhammad sang calon nabi terlibat dalam peperangan besar antar suku Arab. Pada saat itu, beliau ikut serta dalam perang Fijar bersama paman-pamannya. Karena usianya yang masih belia, beliau hanya diizinkan untuk mengumpulkan panah-panah musuh yang meleset untuk digunakan lagi menyerang balik musuh. Namun ketika keadaan Quraisy terdesak, Muhammad sang calon nabi diizinkan untuk menunjukkan kemampuan memanahnya. Di usia ini, beliau mendapatkan pelajaran berharga tentang perihnya peperangan dan permusuhan. Namun 5 tahun setelahnya, beliau juga mendapatkan pelajaran yang amat dikenang. Sebuah perjanjian damai yang mengakhiri pertikaian antar suku Arab menjadi momentum yang memberikan pelajaran akan pentingnya perdamaian. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pedagang asing yang seringkali terzolimi. Perjanjian itu kelak dikenal dengan nama Hilful Fudul. Rasulullah bersabda, "Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta mirah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendatanginya." Tahun demi tahun berlalu, karakter mulia Muhammad sang calon nabi semakin terbentuk. Beliau mulai dikenal masyarakat sebagai pemuda yang teramat jujur. Hingga di usianya yang ke-25 tahun, beliau mendapatkan kepercayaan untuk memimpin kafilah dagang milik saudagar wanita, yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Perdagangan Muhammad sang calon nabi, diawasi oleh Maisarah, salah seorang pembantu Khadijah. Dari Maisarah, Khadijah memperoleh informasi bahwa Muhammad sang calon nabi, memiliki kemuliaan serta kejujuran. Sehingga memperoleh keuntungan yang besar untuk perdagangannya. Kemuliaan pribadi Muhammad sang calon nabi menarik perhatian Khadijah binti Khuwailid. Melalui seorang temannya, Khadijah akhirnya membuka jalan, hingga Muhammad sang calon nabi meminang Khadijah, wanita yang paling terhormat di kota Mekah. Dari tangan-tangan terbaik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan perbekalan nabinya, hingga tak heran Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang paling disegani di lingkungan masyarakatnya. Puncaknya, di usia beliau yang ke-35 tahun, saat terjadi perselisihan mengenai peletakan batu Hajar Aswad setelah proyek renovasi Ka'bah. Pada saat itu, hampir saja terjadi pertumpahan darah akibat perselisihan untuk menentukan siapa yang paling pantas meletakkan batu Hajar Aswad. Hingga akhirnya disepakati, siapa saja yang pertama kali melewati Ka'bah, dialah yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan orang yang berhak tersebut tak lain adalah Muhammad Al-Amin, calon Rasulnya. Saat mengetahui kehadiran Muhammad sang calon nabi, seluruh pemuka Quraisy menunjukkan kepuasan mereka. Muhammad sang calon nabi memberikan solusi agar meletakkan Hajar Aswad pada sehelai kain, yang setiap ujung kain tersebut dipegang oleh masing-masing pemimpin suku Quraisy. Kemudian batu Hajar Aswad diletakkan di tempat